Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menjelaskan rancangan Undang-Undang Kesehatan membenahi 6 instrumen untuk menciptakan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang bermutu. Rancangan Undang-Undang Kesehatan dinilai tidak akan melemahkan peran dan wewenang organisasi profesi. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan tidak melemahkan peran dan wewenang organisasi profesi. Rancangan undang-undang ini justru akan mengatur 6 instrumen untuk menciptakan SDM kesehatan yang bermutu, mulai dari pendidikan hingga praktik di lapangan. Terima aspirasi terkait tuntutan tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terhadap RUU Kesehatan, Edi menyebut RUU Kesehatan tidak dibentuk untuk melemahkan, apalagi menghapuskan organisasi profesi. RUU ini justru dibuat untuk mempermudah para nakes terutama dalam birokrasi serta administrasi perizinan. RUU Kesehatan membenahi 6 instrumen yang berkaitan dengan registrasi dan perizinan praktik serta pengaturan standar, disiplin, dan organisasi profesi. Ke-6 instrumen tersebut perlu diatur ulang agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan kewenangan. Karena kalau benturan merugikan nakesnya sendiri, berbelit-belit, tidak efisien, kosnya mahal, pendidikannya mahal, ini yang tidak diinginkan oleh negara. Karena itu memang banyak wewenang organisasi profesi, apakah ID, PDGI, PPNI, IBI, dan lain-lain dalam konteks undang-undang ini. Tapi masyarakat profesi kesehatan nanti akan masuk di konsil, akan masuk di kolegium, akan masuk ke majelis disiplin, sebagian masuk ke organisasi profesi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kewenangan ini yang dianggap oleh teman-teman OP dipreteli, tentu tidak benar. Kita bangun 6 instrumen ini agar berjalan sinergi untuk mendukung tenaga kesehatan. Komisi 9 bersama pemerintah telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dan menyepakati untuk dibawa ke persetujuan tingkat 2 atau rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Fitian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang perkebunan yang meningkat signifikan jelang panen raya Inggris, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah membenahi regulasi pengiriman pekerja migran Indonesia. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk membenahi regulasi pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri, khususnya regulasi untuk pekerja musiman atau seasonal workers. Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia menyebut kebutuhan seasonal workers di Inggris di bidang perkebunan meningkat signifikan. Pada tahun 2022, Inggris membutuhkan 30.000 pekerja untuk dipekerjakan di 200 perkebunan. Diprediksi pada tahun ini kebutuhan jelang panen raya Inggris terjadi kenaikan kebutuhan pekerja menjadi 45.000. Sementara itu, pemberangkatan PMI masih belum pasti karena terbentur regulasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melihat hal ini sebagai potensi yang harus dimaksimalkan. Pemerintah harus bertindak cepat dan serius untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Artinya sebenarnya ini satu potensi dan peluang yang sangat besar untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia bahwa ada satu negara yang selalu membutuhkan di musim-musim panen untuk mengirimkan tenaga yang tidak perlu terlalu high skill juga. Ketika ada peluang, ada potensi yang sangat bagus dan sangat besar dengan income yang juga sangat luar biasa, proteksinya juga bagus, saya rasa ini harusnya direspon dengan sangat cepat, dengan sangat serius. Nah, ini keluhan teman-teman ini sampai hari ini belum mendapatkan feedback informasi. Nah, ini mungkin yang perlu dibantu oleh pemerintah Indonesia, pemerintah dari United Kingdom-nya, khususnya perusahaan terkaitnya, kebutuhannya berapa, kapan dibutuhkannya, sehingga teman-teman di sini bisa segera siap-siap dan pemerintah juga bisa siap-siap untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Kurniasi berharap Seasonal Workers Project semacam ini dapat membuka peluang lebih lebar menambah tempat tujuan bekerja bagi PMI, serta mengurangi tingkat pengangguran di tengah kondisi over labor yang ada di Indonesia. Vincent dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Tim pengawas haji DPR RI menilai banyaknya jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi penghapusan pendamping jemaah haji. Tim pengawas atau Tim Was Haji DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penghapusan pendampingan haji, khususnya untuk jemaah haji lansia yang tidak mandiri. Keberadaan pendamping jemaah lansia dinilai penting untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyebut pemerintah perlu mengevaluasi penghapusan pendamping jemaah haji. Pasalnya, Tim Was Haji DPR RI menemukan banyak jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan, mulai dari jemaah yang menggunakan kursi roda, mengalami patah kaki, hingga kesulitan berjalan. Para jemaah tersebut harus difasilitasi dengan baik saat puncak haji menuju Ar-Muzna. Kalau memang pemerintah tetap memutuskan memprioritaskan lansia, harus dipertimbangkan pendampingnya, khususnya kepada lansia yang tidak mandiri. Kalau lansia yang mandiri, nggak ada masalah. Ritmenya aja dia lambat, jalannya lambat. Dan juga saya menemukan di dapil saya itu, ada yang hilang ingatan, demensia. Ada sekitar 2 orang, 3 orang. Jalan-jalan malam keluar dari kamar, terus tidur di kamar mandi. Kedepannya pemerintah harus seleksi betul terhadap lansia-lansia yang berangkat. Kalau diutamakanlah lansia yang sehat, jasmani, dan rohani. Lebih lanjut, John Kennedy Aziz menyebut pengadaan pendamping haji lansia merupakan konsekuensi dari memprioritaskan jemaah lansia. Meski akan mengurangi kuota haji, John menyebut hal ini penting untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah juga diminta mengatur keseimbangan rasio antara jemaah lansia mandiri dan tidak mandiri. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam tugas pengecekan tim pengawas pelaksanaan haji DPR RI tahap 1 menemukan ada fasilitas kamar yang berisikan 5 orang. DPR RI menilai temuan tersebut membuat tidak nyaman jemaah dan berharap nantinya fasilitas kamar jemaah dapat ditingkatkan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen,
dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. DPR RI menjelaskan pada awal penyelenggaraan haji tahun ini telah banyak aduan yang disampaikan oleh jemaah haji. Salah satunya terkait masalah catering. DPR RI berharap ada peningkatan terkait masalah catering dan fasilitas hotel jemaah haji ke depannya. Diharapkan semakin sedikit jumlah jemaah haji yang berada dalam satu kamar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim pengawas pelaksanaan haji DPR RI tahap 1 sudah tiba di Madinah awal pekan ini. Tim WAS DPR juga sudah mengecek sebagian pemondokan dan catering jemaah haji 2023. Apa hasilnya? Pasca melakukan pengecekan pemondokan secara acak, tim WAS Haji DPR menemukan kamar hotel yang diisi 5 orang. Lokasi tepatnya berada di Gloria Hotel Al Fairoz Al Masih, Madinah. Sebanyak 280 jemaah haji embarkasi Solo menginap di hotel ini. Ketua tim Ashabul Kahfi menilai penempatan 5 orang dalam satu kamar membuat tidak nyaman jemaah. Apalagi hanya ada satu kamar mandi di tiap-tiap kamar tersebut. Ia menilai hal ini perlu dibenahi dan diatur kembali agar semua jemaah mendapatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, jumlah maksimal dalam satu kamar penginapan idealnya hanya diisi 3 orang saja. Seperti jumlah jemaah per kamar, ya yang ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, disesuaikan dengan luasnya kamar yang tersedia. Nah, harapan kami ke depan mungkin 3 orang itu sudah cukup ya. Kalau 5 orang saya lihat agak sempit gitu kan. Tapi mungkin karena kondisinya ya memang ya fasilitas yang tersedia hanya itu, ya kita bisa memahami. Pada musim haji yang akan datang, Kementerian Agama juga harus sedari dini bahkan jauh-jauh hari mempersiapkan pelayanan bagi jemaah haji kuota tambahan. Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana sangat diperlukan demi menunjang kelancaran, khususnya bagi jemaah haji lanjut usia. Kalau untuk pemondokannya layak karena setara dengan bintang 3 ya untuk di Madinah. Kalau di Madinah kita masih yakin sangat layak. Rata-rata hotel di Madinah dekat dan layak karena baru semua. Jadi jamaah tidak ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya. Tapi rata-rata diisi antara 4 dan 5. Ada yang tidak lancar tetapi mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum prepare ya. Jadi nanti ke depan tentu akan kita pikirkan ke depannya evaluasinya agar supaya jamaah betul-betul mendapatkan ya perlindungan ya all in ya dari Komisi 8. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka banyak yang sakit. Pada awal penyelenggaraan Haji 2023, Komisi 8 DPR kerap mendapat banyak aduan dari jemaah haji. Salah satunya terkait masalah catering. Namun, berbagai masalah itu berangsur telah dievaluasi dan dibenahi melalui koordinasi Kementerian Agama dan Tim WAS Haji DPR RI. Termasuk pelayanan catering di hotel yang terpantau sudah cukup baik dari sebelumnya. Tim WAS Haji DPR RI tahun 2023 dibagi dalam 2 tahap keberangkatan ke Tanah Suci. Saat ini, yang sudah berada di Madinah adalah Tim WAS tahap 1. Anggota DPR yang ada di Tim WAS tahap 1 adalah sebagai berikut.
Diketahui, Timwas Haji DPR dalam kesempatan kali ini bertugas memantau langsung fasilitas, sarana, dan prasarana penginapan, catering, akomodasi transportasi, hingga fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh jemaah haji asal Indonesia. Pemirsa, Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dalam satu periode, serta dapat dipilih kembali sebanyak 2 kali. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Panitia Kerja atau Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Legislasi DPR RI mayoritas fraksi sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dalam satu periode. Anggota Balek DPR RI Supriyansa mengungkapkan hal ini menjadi kesempatan terbaik bagi para kepala desa untuk membangun desa. Ia pun berkomitmen Balek DPR RI akan mengawal kesepakatan di Panja ini hingga diketok palu di sidang paripurna. Mari kita simak informasi selengkapnya berdasarkan wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Balek DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa Balek DPR RI pada hari ini menyelenggarakan rapat panja terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang desa. Di mana dalam rapat panja tadi disampaikan bahwa salah satunya yaitu terkait dengan perubahan masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia. Dan bagaimana hasilnya? Nah, untuk mengetahui pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Balek DPR RI yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Partai Golkar. Pak, kira-kira bisa diceritakan sendiri nggak Pak? Tadi ada beberapa poin-poin dari hasil dari rapat panja untuk hari ini Pak. Kira-kira apakah masa jabatan ini sudah disetujui untuk dirubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun Pak? Ya, tadi ini yang bersidang di dalam ini adalah panja, anggota panja yang terkait dengan perubahan undang-undang desa ini. Nah, salah satu yang disepakati oleh anggota panja adalah menyetujui sebagaimana harapan dan perjuangan kepala desa seluruh Indonesia yang sempat datang ke DPR yang meminta dilakukan perubahan terkait dengan jumlah tahun dalam satu periode. Nah, dari satu periode tadinya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun dalam satu periodenya. Nah, anggota panja menyetujui itu, kemudian menyetujui bahwa satu kepala desa bisa menjabat sampai 2 kali. Berarti 9 tahun, 9 tahun. Apakah dia misalnya terpilih pada periode ini, kemudian berikutnya tidak terpilih, maka berikutnya dia bisa mencalonkan diri kembali.
ya kan? Yang pasti 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, dalam 1 periode 9 tahun. Jadi jumlah totalnya adalah 18 tahun. Itu kita sudah setujui di anggota panja tadi barusan. Yang kedua yang sementara juga dalam pembahasan adalah bagaimana kepala desa kita berikan tunjangan. Salah satunya adalah dalam bentuk memberikan tunjangan di akhir periodenya. Misalnya dalam periodenya berakhir, maka kita berikan sebuah dalam bentuk penghargaan kepada dirinya, kepada kepala desa itu. Itu dalam sementara pembahasan. Nanti kita lihat berikutnya seperti apa nanti, apakah diberikan dalam sekaligus pada di akhir periodenya atau diberikan dalam bentuk tunjangan setiap bulannya. Nanti kita lihat nanti. Dan ini menurut kami dari Partai Golkar ini sangat menarik buat kawan-kawan kepala desa yang ada di daerah. Yang pasti saya mau sampaikan, insya Allah karena ini tinggal menunggu diketuk nanti persetujuan undang-undang ini, saya menyatakan bahwa selamat kepada kepala desa, apa yang diperjuangkan dan balik pun kita sudah menyetujuinya. Ya, gitu kira-kira ya. Baik Pak, sebenarnya mungkin masyarakat juga perlu mengetahui Pak terkait dengan latar belakang perubahan dari misalkan 6 tahun menjadi 9 tahun. Sebenarnya kendala yang ada di desa itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kenapa kepala desa meminta dari 6 tahun ke 9 tahun? Karena pembangunan desa ini kan berbeda dengan pembangunan yang lain, dalam artian bahwa pembangunan desa ini angkanya nilainya kecil, tetapi banyak hal yang harus dilakukan di desa. Nah, ini butuh waktu bagi kepala desa untuk mengaplikasikan semua rencana-rencananya. Olehnya itu, dia menganggap bahwa 6 tahun ini adalah waktu yang pendek. Sehingga dia meminta waktu 9 tahun yang cukup untuk melakukan pembangunan dalam 1 periode. Itulah dasarnya sehingga kenapa kepala desa meminta 9 tahun. Dan setelah kami kaji, memang benar bahwa hampir kajian kita ini beberapa kawan-kawan berpendapat bahwa memang seperti itu modelnya. Kepala desa yang menjabat ini 6 tahun merasa masih ada program yang ingin dilakukan tetapi tidak cukup waktu. Sehingga dasar itulah sehingga kita berikan waktu penambahan dalam 1 periode menjadi 9 tahun. Kalau dulu, undang-undang dulu kan dia bisa mencalonkan diri menjadi 3 periode. Jadi 6 tahun, tambah 6 tahun, tambah 6 tahun. Jumlahnya 18 tahun. Nah sama saja ini, dipersempit periodenya dari 3 periode menjadi 2 periode. Tetapi dalam 1 periode 9 tahun. 9 tahun ditambah 9 tahun. Sama juga 18 tahun. Sama jumlahnya, tetapi range waktunya, waktu pemilihannya dikurangi 1 kali. Jadi dia dipersempit menjadi 2 kali saja. Dan saya kira ini kesempatan terbaik bagi kepala desa untuk berbuat demi daerahnya masing-masing. Ya. Pak, ini kan juga sebagai perwujudan dari DPR RI ini bahwa mendengar aspirasi dari kepala desa, Pak. Nah, selanjutnya komitmen DPR RI selanjutnya setelah proses dari panja ini selanjutnya akan seperti apa, Pak? Ya, kita kawal terus ini, apa yang menjadi kesepakatan di panja, kita kawal terus sampai diketuk palunya di paripurna. Setelah diketuk palunya di paripurna kan sudah selesai. Berarti kawan-kawan yang telah berjuang, kepala desa yang berjuang, ya selamatlah untuk menggunakan undang-undang desa yang baru nanti. Baik, terima kasih Pak Supriyansa atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota panja, khususnya anggota Balik DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa, di mana tadi Bapak Supriyansa menyampaikan bahwa komitmen dari DPR RI untuk mengawal terkait dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini dan perubahan masa jabatan dari kepala daerah tadi dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan berlaku surut. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Baik, terima kasih rekan Alfat. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI?
Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa. Berjumpa kembali nih dalam segmen media online pada hari ini, Senin 26 Juni 2023 bersama dengan saya, Subki Abdul. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini adalah Sekjen DPR RI dukung penuh tim Was Haji DPR RI demi perbaikan layanan haji. Anda bisa menyaksikan di layar kaca televisi Anda ini sejumlah informasi dari media online pada hari ini membahas terkait dengan bagaimana Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung penuh kerja-kerja dari tim pengawas haji DPR RI agar pengawasan lebih maksimal demi terwujudnya perbaikan pelayanan haji tiap tahunnya di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan tim Was pelaksanaan haji DPR RI tahun 2023 ini dipersiapkan dengan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam keterangannya pemirsa di Mekah, Indra mengungkapkan untuk menyokong kinerja pengawasan tim Was haji tersebut, Sekjen DPR RI sudah menyiapkan pembagian tugas mulai dari jadwal, identifikasi masalah awal, dan juga agenda pertemuan dengan Amirul Hajj. Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas, salah satu yang disiapkan juga adalah materi sorotan khusus tim Was, yaitu soal pelayanan bagi jamaah haji khususnya untuk lansia. Indra juga menyiapkan jalur publikasi khusus agar kinerja tim Was Haji DPR RI bisa dipantau oleh publik. Sebagaimana diketahui ada 46 wakil rakyat yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci bertugas sebagai tim Was Haji DPR RI. Sejumlah sektor utama yang akan diawasi para wakil rakyat ini adalah mulai dari pemondokan, catering, kesehatan, transportasi, dan juga petugas haji. Kita harapkan ini pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 akan ada perbaikan setiap tahunnya agar masyarakat ataupun juga para jemaah haji ini bisa merasakan bagaimana kekhusyuan dari proses ibadah haji. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini Puan Maharani, Ketua DPR RI, status endemi COVID-19 jadi berkat istimewa di perayaan Idul Adha 2023. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur menyusul pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Perubahan status dari pandemi menjadi endemi untuk virus COVID-19 itu menjadi berkat istimewa dalam perayaan Idul Adha 2023 sebagai momen untuk merayakan kebersamaan dan juga berbagi kasih sayang dengan sesama. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah media online menyoroti bagaimana
Pendapat Puan Maharani menyatakan bahwa perubahan status pandemi menjadi endemi pun dinilai menjadi bukti bahwa Indonesia telah mencapai tingkat pengendalian yang baik dalam menghadapi virus COVID-19. Umat Islam kini bisa merayakan momen Idul Adha dengan lebih tenang dan juga aman. Perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan juga kuat. Puan memberi apresiasi untuk semua pihak yang telah bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini terkait dengan bagaimana Sekjen DPR RI dukung penuh tim UAS Haji DPR RI demi perbaikan layanan haji, serta berita terkait Ketua DPR RI Puan Maharani, status endemi COVID-19 jadi berkat istimewa di perayaan Idul Adha 2023. Kita kembali ke rekan kami, Elisa Purba. Silakan, Elisa. Baik, terima kasih rekan Uki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus mengakhiri program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.